Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Mari kita awali majelis ilmu ini dan baca doa thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilm. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Alhamdulillah, para santri, muslimin, muslimat, para hamba Allah sekalian yang semoga kita senantiasa mendapatkan hidayah taufiknya agar kita istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga juga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat kesehatan dan kesempatan untuk kita bisa mewujudkan dua nikmat yang berharga, yang besar, yaitu mewujudkan nikmat Islam dan iman dengan wujud ibadah beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan pada subuh kali ini kita akan melanjutkan pembacaan dari kitab Riyadhus Shalihin bab muraqabah. Masih di babul muraqabah, hadis yang kedua. Ya, hadis yang kedua dari babul muraqabah. An Abi Dzar Jundub bin Junadah wa bi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhuma. Hadis ini diriwayatkan dari dua sahabat Nabi, ya. Hadis ini diriwayatkan dari dua sahabat Nabi. Yang pertama sahabat Abu Dzar Jundub bin Junadah, ya, Abu Dzar Jundub bin Junadah. Yang kedua sahabat Abu Abdurrahman Mu'ad bin Jabal, ya. Yang pertama dari sahabat Jundub, ya, namanya. Yang kedua dari sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhuma, yang semoga Allah meridhoi keduanya. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, ya. Perhatikan, ya, sabda Rasul, wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya. Ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Ini wasiat yang pertama, nasihat yang pertama Nabi kepada kita sebagai umatnya. Ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Dan ikutilah atau sertakanlah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, yang perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan buruk. Ya, sebagaimana dalam ayat, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya amal-amal kebaikan yang dikerjakan akan menghapuskan amal-amal keburukan yang dahulu pernah dikerjakan. Ya. Kemudian yang berikutnya, nasihat Nabi yang ketiga, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Maka pergaulilah atau berakhlaklah dengan manusia bi khuluqin hasan, dengan akhlak yang baik, akhlak yang bagus, dengan akhlak yang mulia. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, wa qala haditsun hasan, dan hadis ini derajatnya adalah hadis hasan, dapat dipertanggungjawabkan, dapat diamalkan, dapat dijadikan hujjah. Dari hadis ini kita bisa mengambil faidah bahwasanya Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita 3 wasiat. Yang pertama adalah wasiat takwa. Ya. Wasiat takwa. Nabi mengatakan di awal, ittaqillaha
haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Takwa itu artinya senantiasa takut kepada Allah. Takwa itu artinya senantiasa mentaati segala perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Artinya apa? Kita bertakwa kepada Allah dimanapun tempat, dimanapun kita berada dan kapanpun. Di rumah kita bertakwa kepada Allah, ya. Di luar rumah kita pun juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang sedang sekolah di sekolahannya bertakwa kepada Allah, di jalan bertakwa kepada Allah, di tempat kerja bertakwa kepada Allah. Senantiasa apa? Ya tadi bertakwa senantiasa dimanapun tempat dan kapanpun senantiasa mentaati Allah dan Rasul-Nya dan senantiasa menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Artinya tadi dimanapun tempat senantiasa ingat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut. Allah senantiasa mengawasi kita. Mau di rumah, mau di luar, Allah Maha mengawasi, Maha melihat. Mau di kantor, di tempat kerja, mau di ladang, mau di sawah, segala perilaku tindakan kita itu semuanya dilihat dan diawasi langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Segala sesuatu yang kita kerjakan semuanya dilihat dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang namanya muraqabah. Ya. Maka kita senantiasa harus selalu merasa diawasi oleh Allah dimanapun berada. Mau di rumah, mau di jalan, mau di luar, mau di kantor, mau di ladang, mau di sawah, mau di sekolahan, mau yang jadi guru, mau yang jadi pedagang, mau yang jadi ya petani, mau yang jadi siapapun yang berilmu, yang awam, semuanya masing-masing harus menjaga diri dengan apa? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan mentang-mentang enggak ada orang, mentang-mentang tidak dilihat oleh orang, kemudian apa? Bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mentang-mentang di ladang, di sawah tidak ada orang, kemudian apa? Nyorok ya tanah tetangganya. Meskipun hanya sejengkal kan nggak ketahuan misalkan nggak ada orang. Ya, tapi Allah Maha melihat. Maka hakikatnya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu berusaha bagaimana ya menjadikan dirinya sadar bahwasanya oh saya diawasi oleh Allah. Saya senantiasa dilihat oleh Allah. Segala perbuatan yang saya kerjakan baik itu perbuatan baik ataupun keburukan dilihat dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bertakwa dimanapun tempat dan kapanpun. Yang kedua, wa atbi'is sayyi'atil hasanata tamhuha. Maka sertakanlah, ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Kenapa? Karena perbuatan baik inilah yang akan menghapus segala perbuatan-perbuatan buruk yang telah kita kerjakan di masa lalu. Makanya kalau orang bertaubat kepada Allah, itu udah. Ketika dia bertaubat kepada Allah, maka dia bertekad untuk tidak mengulanginya dan dia berusaha sesuai dengan kemampuan untuk memperbanyak amal kebaikan. Kenapa? Karena dengan memperbanyak amal kebaikan inilah menghapus amal-amal keburukan. Maka para ulama di sini ya terkait tentang wa'ad bi sayyatil hasanata tamhuha ada yang menjelaskan bahwasanya apa? Amal kebaikan yang dikerjakan pada hari ini ya akan menghapuskan amal keburukan yang sama. Jadi derajatnya sama nih. Ya, misalkan kita ya beramal kebaikan, nolong orang ya hari ini, maka amal kebaikan nolong orang ini akan menghapuskan amal keburukan pada zaman dahulu yang kita kerjakan yang semisal. Dan itu Allah yang
Tahu, kita tidak bisa mengira-ngira, oh berarti kalau seandainya saya nolong orang berarti dosa ini yang terhapus. Tidak bisa. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ketika kita melakukan amal kebaikan yang kita kerjakan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan amal keburukan dahulu yang kita pernah kerjakan sesuai dengan amal kebaikan yang kita kerjakan pada hari ini. Dan itu adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini segala amal kebaikan yang kita kerjakan maka akan dapat menghapus amal-amal keburukan yang telah kita kerjakan pada masa lalu. Ini merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk kasih sayang. Bagaimana mungkin? Ya. Sudah beramal keburukan, kemudian dengan kita beramal kebaikan, Allah menghapuskan amal keburukan. Ini merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Berbeda dengan manusia. Ketika manusia berbuat keburukan, ya sudah. Mau berbuat baik kepada kita sebanyak apapun misalkan, ya sudah, di mata saya kamu sudah orang yang tidak baik. Itu kan manusia ya. Itu manusia relatif. Ya. Ketika orang sudah berbuat buruk kepada kita, jahat, kemudian dia bertaubat, itu ya, berbuat baik kepada kita, oh udahlah. Ya mungkin ya menerima, tapi secara hati ya terpaksa menerimanya. Kan gitu. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang bertaubat kepada Allah, memperbaiki dirinya, kemudian memperbanyak amal kebaikan, maka segala amal keburukan yang dikerjakan akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan apa? Amal kebaikan yang telah dikerjakan. Ya, sesuai kadarnya dengan amal kebaikan. Dan ini hanya Allah yang Maha mengetahuinya. Kita hanya wajib beriman kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ya. Wasiat Nabi yang ketiga adalah apa? Berakhlaklah yang baik kepada sesama manusia. Karena yang namanya kita hidup tidak sendirian. Ya enggak Ishak? Hidup kita sendirian apa enggak? Hidup kita itu punya teman. Yang jadi suami temannya istri. Yang jadi istri temannya suami. Yang jadi orang tua temannya anak. Yang jadi anak temannya orang tua. Yang jadi anak sekolah ya temannya tadi, ya, tetangga dan seterusnya, kawan, sahabat, itu semuanya teman. Ya. Maka wajib bagi kita untuk apa? Berakhlak yang baik. Berakhlak yang baik kepada sesama. Ya, jangan sampai kita melampaui batas. Kenapa? Karena ini perintah dari Nabi kita yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa? Senantiasa berakhlak yang baik kepada sesama manusia, ya. Apalagi mereka adalah tadi orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi, dan mereka berhak mendapatkan akhlak yang baik, ya, didahulukan daripada orang lain. Jangan sampai terkadang ada seorang, ya, kepada orang lain begitu baiknya, namun kepada orang tuanya sendiri, kepada keluarganya sendiri, tidak sebegitu baik kepada orang lain. Nah, ini kebalik ya. Kepada orang lain baiknya luar biasa, tapi kepada keluarganya sendiri malah kurang baik. Nah, ini juga menjadi bahan ya renungan untuk kita semuanya, introspeksi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, memberikan hidayah taufiknya kepada kita untuk kita istiqomah bertakwa dimanapun kita berada dan kapanpun, dan kita senantiasa beramal kebaikan untuk menghapuskan amal keburukan yang kita kerjakan, dan kita senantiasa istiqomah berakhlak yang baik kepada semua manusia, terutama kepada orang-orang yang kita cintai. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.